Ya Allah, kalau saya mudahkan orang ini, mudahkanlah urusanku. Apa ada maksud di balik ini? Saya langsung berusaha berpikir positif gitu ya. Halo, ketemu lagi di YouTube channel Pisari. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya pribadi menghadapi seleksi substantif dalam beasiswa LPDP 2019. Saya akan bagi dua. Yang pertama saya akan membahas seleksi berbasis komputer, dan yang kedua adalah seleksi wawancara beasiswa ya. Oke, kita mulai ya. Jadi pengalaman saya nih menarik juga loh. Ketika saya submit administrasi gitu ya, berkas-berkas saya, kita isi form dan lain-lainnya, selesai dikumpulkan gitu ya, disetor, diupload. Itu saya ke toko buku dan saya langsung beli buku-buku tentang tes TPA, tes CPNS, tes naik pangkat, pokoknya kayak gitu deh. Saya beli aja itu beberapa buku dan saya pelajari gitu loh. Nah, karena saya statusnya adalah bekerja dan juga punya anak gitu ya, jadi saya sisihkan waktu dan memang saya khususkan untuk belajar. Jadi sehari itu walaupun setengah jam, 1 jam, tapi yang penting saya belajar. Jadi yang menarik adalah ketika suami saya tanya, kok udah belajar ini, memang udah pengumuman ya? Belum, saya bilang gitu. Belum ada pengumuman gitu kan. Kalau ada pengumuman pasti kamu tahu, saya bilang gitu. Jadi oh, kata suami saya, ya udah nyiapin ya. Iya, saya bilang, saya harus yakin gitu loh kalau saya lulus seleksi administrasi, maka saya harus menyiapkan diri untuk seleksi berbasis komputer. Dan benar aja, ketika pengumuman seleksi administrasi ke ujian seleksi berbasis komputer itu sangat dekat. Kebayang nggak kalau kita nyiapin diri ketika nunggu pengumuman gitu. Jadi kenapa nggak saya belajar aja gitu kan. Jadi soal-soal seleksi berbasis komputer pada tahun 2019 itu nggak jauh-jauh dari tes TPA ya. Jadi ada logika berpikir, kemudian logika berpikir ini kayak menghitung yang sederhana gitu ya. Kemudian ada tes verbalnya juga. Verbal itu kayak sinonim, antonim ya, pasti kalian bisa. Kemudian juga ada tes seperti psikotes, misalnya gini, jika Anda begini, situasi begini, maka apa yang anda lakukan? A, B, C, D gitu kan. Nah, jadi persis seperti tes TPA atau tes CPNS yang saya rasakan ya. Cuman bedanya di seleksi berbasis komputer LPDP 2019 itu ada on the spot essay writing ya. Jadi ketika kita sudah mengerjakan soal-soal isian yang ABCD itu pilihan ganda, maka kita akan mendapatkan soal situasi gitu loh. Nah, saya pelajari waktu itu gini. Waktu itu 2019 ini baru begini ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya nggak ada. Jadi saya cari tuh YouTuber gitu ya, atau blogger, vlogger itu kok nggak ada cerita begini gitu. Sampai suatu waktu saya punya temen yang menceritakan on the spot essay writing itu topiknya tuh nggak jauh-jauh dari seputar kondisi di Indonesia gitu. Jadi teman saya bilang ada yang dapat BPJS, tentang BPJS gitu ya, ada yang dapat tentang kalau naik pajak bagaimana, kalau pembangunan tol bagaimana gitu ya. Jadi tipsnya adalah harus rajin baca koran ya untuk tahu situasi terkini gitu. Kenapa saya bilang harus rajin baca koran? Karena kalau kita banyak baca, kita jadi banyak kosakata gitu kan. Nah, jadi kita ketika kita ujian itu on the spot essay writing, kita tahu gitu, kita tahu punya konten gitu ya, apa yang mau kita tulis gitu kan. Nah, on the spot essay writing ini semua itu harus mengerjakan. Jadi baik pelamar S2 maupun S3. Dan bedanya adalah kalau kita melamar di kampus tujuan kita adalah kampus tujuan dalam negeri, maka esainya dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika kita mengajukan, kita melamar beasiswa LPDP untuk kampus tujuan luar negeri, maka on the spot essay writingnya dalam bahasa Inggris gitu. Yang saya dapatkan itu menarik, jadi tentang kesehatan ya, dunia kesehatan. Jadi ketika tahun 2019 itu soal saya ingat banget, jika Anda menjadi deputi Kementerian Kesehatan, lalu ada wabah apa gitu ya, disebut ceritanya wabahnya apa gitu, kemudian
sebagai deputi apa yang Anda lakukan gitu kan. Nah udah, jadi saya ceritain tuh, pertama saya punya 3 hal, saya bilang gitu. Yang pertama dari dalam kementerian sendiri, Kementerian Kesehatan harus menggelontorkan dana untuk menyetop pandemi itu, saya bilang gitu. Terus kemudian yang kedua, saya akan lewat jalur para akademisi, karena mereka lah yang akan meneliti, saya bilang gitu kan. Jadi kita harus support para peneliti, dosen gitu kan, untuk mencari tahu penyebab dan solusi si pandemi wabah itu kan, wabah ya ininya ya konteksnya. Kemudian yang ketiga lewat kurikulum, saya bilang gitu. Nah, Masya Allah ternyata kok 2020 corona gitu ya, jadi saya langsung ingat kok kayak saya gitu ya, kalau ada wabah kita harus apa, sebagai pemimpin kita harus apa gitu kan. Nah itu saya ya, jadi saya dapatnya seputar kesehatan. Oke, kemudian menariknya karena dia computerized gitu ya, jadi nilainya langsung keluar di mading gitu kan. Dan saya lihat nilai saya, nilai saya lupa ya, kalau nggak salah hampir 200 gitu ya. Terus yang menyedihkan adalah saya tuh udah urutan ke sekian puluh gitu loh. Jadi lembaran itu yang paling atas tuh ada yang paling tinggi gitu kan. Saya langsung drop loh itu, saya langsung ya Allah, saya nggak nyampe 10 teratas gitu loh. Kalau begini jangan-jangan saya nggak berhasil gitu kan. Kemudian ketika saya pulang, saya naik taksi gitu kan. Di taksi tuh saya nangis gitu. Saya bilang nggak boleh begini. Pikiran saya harus diubah gitu loh. Yang tadi saya nangis banget karena saya bukan 10 besar gitu. Karena saya khawatir banget yang diambil cuma 10 besar gitu kan. Saya nangis gitu kan. Aku nggak berhasil deh nih gitu ya. Udah yang pesimis gitu ya. Kemudian saya diem, saya langsung berpikir, buat apa ya saya nangisin sesuatu yang belum terjadi gitu loh. Jadi saya elap air mata saya, terus saya coba hening, terus saya berdoa. Setelah berdoa, baca surat-surat gitu ya. Kemudian saya mulai tumbuhkan rasa percaya diri lagi, dan saya ubah mindset saya. Saya langsung berpikir gini, terserah saya urutan kesekian, tapi tetap saya lolos, saya kayak gitu. Jadi itu pikiran saya segitu kuatnya ya. Jadi saya bilang terserah deh, saya mau urutan kesekian tapi tetap skor saya lolos, saya bilang gitu. Skor saya bisa bikin saya lolos gitu kan. Engkau maha baik ya Allah, saya bilang gitu. Kalau memang rezeki saya mohon mudahkan gitu kan. Jadi udah tuh saya lega lagi, jadi di taksi nggak nangis lagi gitu kan. Dalam setengah perjalanan pulang, ngapain saya tangisin gitu kan. Ya sudah, akhirnya ketika itu saya lagi lucu deh, saya lagi ini pelatihan ya di bawah Kemendikbud gitu kan. Saya lagi pelatihan, kemudian dapat email gitu kan, mohon periksa akun Anda gitu kan. Jadi pengumuman, judulnya aja sudah, subjeknya pengumuman seleksi berbasis komputer gitu kan. Terus isinya adalah mohon periksa akun LPDP Anda. Wah, itu jantung saya kayak lagi ini ya, kayak lagi nari gitu kan. Ya ampun, saya langsung izin sama panitia. Saya bilang saya ke kamar sebentar, saya bilang gitu. Saya butuh ke kamar sebentar. Itu kan di hotel ya, pelatihannya di hotel. Saya tuh naik lift tuh udah kayak nggak lemes banget ya. Jadi saya pencet lift tuh sampai jatuh bawah, aduh gemeteran gitu. Ya Allah, ini pengumumannya kayak gimana nih gitu kan. Oke, saya naik lift, saya masuk kamar, terus saya berdoa dulu sebelum saya buka laptop saya gitu kan. Buka laptop, buka akunnya, kemudian judulnya selamat gitu ya, Anda lulus seleksi berbasis komputer. Nangis saya langsung, lutut saya tuh lemas banget ya rasanya tuh, lutut kita tuh yang ya Allah langsung gitu. Akhirnya saya telepon orang tua, telepon suami gitu kan, alhamdulillah saya lulus gitu. Terus ibu saya langsung ya udah sana sujud syukur gitu kan. Ya juga ya, langsung saya sujud syukur, alhamdulillah gitu. Kemudian waktu itu belum jelas, jadi memang hanya diumumkan lulus aja, tapi kapan wawancaranya itu belum tahu gitu loh. Jadi ya sudah, saya sambil melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya, saya bekerja, saya lihat juga
saya belajar tuh, lihat dari blogger, lihat vlogger gitu kan, apa sih wawancara LPDP ini, apa yang ditanya gitu. Kemudian ya itu lagi, paling banyak itu video tentang keberhasilan orang-orang yang mau S2 gitu kan. Ya karena mungkin teman-teman yang kuliah doktoral gitu ya, mungkin nggak ada lagi yang tertarik atau nggak punya waktu mungkin untuk bikin video gitu loh. Jadi saya berpikir, ya Allah, mana sih yang kayak saya kondisinya gitu, mau ambil kuliah jenjang doktoral, terus kira-kira pertanyaannya apa selain yang itu gitu. Karena kalau blogger, vlogger tuh pasti pertanyaannya yang nggak jauh-jauh dari kenapa harus kuliah di sana, kenapa itu. Saya kayak ngerasa oke, saya udah siap itu gitu loh. Tapi kan saya ini orang sudah menikah gitu kan, terus saya punya keluarga. Ini pertanyaannya apa ya kira-kira untuk orang yang sudah berkeluarga gitu kan, untuk orang yang kuliahnya ke luar negeri, berkeluarga dan lain-lain. Saya tuh penasaran, dan itu saya nggak nemu gitu. Saya belum nemu video-video yang menceritakan sedetil itu gitu. Kalau untuk doktoral ya, kebanyakan pasti master. Buktinya juga artis-artis kita yang dapat beasiswa LPDP juga kan kuliahnya master ya. Jadi saya ngerasa, aduh, mana sih info tentang orang yang kuliah PhD gitu kan di luar negeri. Akhirnya saya kumpulkan informasi yang dari saya tonton atau saya baca gitu. Nah, wawancara beasiswa itu nggak sama sih, maksudnya banyak juga seperti wawancara pasca sarjana ya. Jadi ketika kamu merasakan kuliah pasca sarjana, itu kamu akan ngalamin wawancara kan. Nah, itu juga kurang lebih seperti itu gitu wawancaranya. Tapi di seleksi wawancara beasiswa LPDP gitu ya, itu ada dua gitu loh. Apa aja? Yang pertama adalah wawancara kebangsaan, yang kedua adalah wawancara substantif kita ini, tentang studi kita gitu kan. Jadi ketika itu saya sudah pelajarin, saya catat, dan saya ingat banget yang saya tonton itu vlogger itu bilang begini, sebaiknya kita siapkan daftar pertanyaan ya. Jadi siapkan banyak sekali pertanyaan yang mungkin muncul gitu loh. Jadi kamu harus sudah siap jawabannya gitu. Nah, dan saya berpikir, wow, berarti saya harus mulai ngetik dan saya mulai susun gitu. Jadi yang pertama itu biasanya adalah tell me about yourself gitu kan, ceritakan tentang diri Anda. Ini jawabnya apa sih gitu. Jadi saya belajar sama teman saya yang ngajar public speaking gitu kan. Hai Bu Nidia, thank you ya ilmunya. Saya sapa dulu ya. Jadi ketika itu diajarin gitu loh, kalau mau ngebahas about yourself itu apa sih isinya gitu kan. Nah, ternyata intinya adalah ceritakan hal positif kita, kontribusi kita, pengalaman kita, sama rencana kita. Udah nggak jauh-jauh dari situ, karena kita nggak perlu panjang kali lebar gitu ya menceritakan itu gitu kan. Kemudian yang kedua, saya coba rinci kenapa saya harus kuliah di sana, penelitian saya apa, kenapa itu penting bagi LPDP gitu kan, kenapa saya itu bernilai untuk diberi beasiswa. Pokoknya sampai saya ingat banget pertanyaan saya itu ada sekitar 67 ya, sekitar 67. Terus jawabannya itu bercabang. Aduh, bener-bener deh saya tuh siapin waktu. Jadi kalau lagi kerja ya, lagi mau break gitu kan, terus keinget, kayaknya kalau ditanya ini, oh iya ya. Nah, kalau saya nggak depan laptop, saya tulis di handphone gitu kan. Kalau ditanya ini, jawabnya ini gitu kan. Jadi bener-bener apa yang lagi muncul catat deh gitu. Jadi jangan sampai ya deh nanti. Karena saya pernah tuh kayak gitu. Aduh, kepikiran gitu kan lagi di jalan. Ya deh, ini kan lagi di jalan ya, lagi nyetir. Nanti deh saya catat deh, nyampe rumah saya lupa. Blas gitu ya, sampai rumah tadi apa ya, kalau pertanyaan itu jawabnya apa ya tadi ya, aduh kok aku lupa gitu, udah lewat gitu. Jadi jangan sampai begitu kalau bisa, kita cicil ya. Nah, kemudian belum juga ada pengumuman kapan wawancara itu diadakan, itu belum gitu ya. Kemudian yang menarik gini, saya itu kan sudah mendaftar sejak awal 2019 untuk jadi relawan guru ya di Bali gitu kan. Nah, ketika itu
sudah sangat terencana dong bahwa akhir November itu saya akan berangkat ke sana, saya akan mengajar bla bla bla. Kemudian saya pulang tanggal 2 Desember. Kemudian ketika tanggal 26 ya, saya mau berangkat, siap-siap berangkat jadi relawan guru. Cing, email masuk gitu kan. Bunyinya apa? Seleksi apa? Anda wawancara Anda jadwalnya adalah 3 Desember jam 8 pagi. Kebayang gak sih jadi saya gimana, ya Allah gitu kan, saya masih harus ke Bali, kebayang capeknya, namanya jadi relawan ya, kita bukan vacation gitu kan, kalau vacation kita batalin dengan mudah bisa gitu. Jadi untungnya, selalu untungnya ya, jadi orang yang siap itu sebelum ada pengumuman jadwal wawancara, saya selalu menyiapkan, saya cicil ya, selain menyiapkan pertanyaan, saya cicil berkas-berkas. Jadi ketika vlogger itu bilang siapkan jawaban ya, tapi saya mau lebih lengkap lagi. Jadi selain menyiapkan jawaban, saya siapkan berkasnya. Kebayang nggak? Jadi ketika saya mengaku tahun sekian saya jadi dosen berprestasi, nah langsung saya punya saya siapkan binder gitu ya, clear folder, saya taruh sertifikatnya dosen berprestasi gitu kan. Kemudian saya taruh juga fotonya gitu. Kemudian ketika saya mengaku bahwa saya membantu mahasiswa untuk kompetisi nasional, mana buktinya saya siapkan. Jadi semua taruh di clear holder itu, dan saya kasih post-it gitu ya, saya kasih ini yang prestasi pribadi, ini yang apa, ini yang kontribusi, ini yang apa. Jadi saya kasih post-it semua di lembaran itu, sehingga ketika ditanya saya siap. Dan alhamdulillah ketika saya merasa khawatir, ya Allah gimana nih saya harus tanggal 3 Desember pagi ini harus sudah siap gitu kan, sedangkan saya sangat sibuk gitu kan, ya sudah, saya bawa proposal penelitian saya, tapi yang berkas tadi yang pakai clear holder itu saya simpan di rumah gitu ya. Jadi nggak saya bawa-bawa ke Bali, jadi saya tinggalkan aja. Kemudian ketika di sana jadi relawan guru, terus ketika ada break, ketika ada waktu untuk istirahat, saya akan baca proposal penelitian saya, dan saya baca pertanyaan yang tadi saya tulis gitu ya, 67 pertanyaan saya cetak gitu ya. Kalau tanya ini jawabnya ini, kalau tanya ini jawabnya ini. Jadi kita tidak menghafal kata per kata, tapi kita hafalkan apa yang mau kita jawab gitu loh. Jadi kalau tanya A jawabnya B, tanya C jawabnya D, kayak gitu. Nah kemudian harinya tiba ya, jadi Masya Allah saya pulang tanggal 2 Desember malam, itu udah capek dan masih jet lag, saya ngantuk sekali gitu kan, saya ngantuk sengantuk-ngantuknya. Tanggal 3 saya ujian, saya panggil taksi karena saya masih mau tidur gitu ya. Jadi di perjalanan saya serahkan pada bapak supir, dan saya yang tadinya udah megang lembaran pertanyaan, jawaban, research proposal, nggak saya sentuh, saya harus tidur menurut saya gitu, daripada saya nggak sadar kan ketika ditanya meracau gitu ya. Jadi lebih baik saya harus tidur, saya bilang gitu. Jadi karena masih kurang tidurnya, masih jet lag, jadi saya tidur. Akhirnya ketika tiba gitu ya di tempatnya gitu kan, saya wawancara jam 8 lewat, tapi saya sudah hadir sejak jam 6:30 pagi gitu ya. Nah di sana saya baca-baca lagi proposal saya baca-baca, kemudian waktunya tiba gitu kan. Kebetulan saya mendapatkan jadwal wawancara kebangsaan itu yang pertama ya, yang paling pagi ya, pukul 8 lewat. Jadi ketika itu kita masuk, nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa tas, kita masuk dan ditanya-tanya gitu. Nah wawancara kebangsaan ini bukan berarti Anda hafal Pancasila, sebutkan Pancasila, enggak gitu, tapi lebih kepada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45 yang ada dalam kehidupan kita gitu. Jadi pertanyaannya seputar itu. Jadi menurut saya bisa menjawabnya. Bahkan saya senang sampai pewawancaranya mendengarkan kisah saya itu sampai begini gitu kan. Oh gitu ya Bu, oh ya ampun, aduh Ibu saya merinding dengernya gitu kan, sampai karena ada suatu hal yang saya ceritakan gitu ya.
sepertinya sepele bagi orang lain, tapi ini sangat besar artinya bagi mahasiswa saya. Jadi saya ceritakan kenapa sih saya begitu senangnya, begitu cintanya dengan profesi saya gitu. Saya ceritakan bahwa saya senang bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Nah, saya kasih contoh mahasiswa saya sudah alumni, kemudian datang ke saya bawa donat gitu ya. Kemudian dia ngabarin saya bahwa dia teringat Misari ketika dia mau wawancara kerja gitu. Memang apa gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan keyakinan gitu. Jadi akhirnya ibu pewawancara LPDP merinding, langsung bilang, ya ampun ibu, katanya gitu kan. Jadi saya bilang, ya itulah, padahal saya ngajarinnya ilmu ini gitu lah, tapi di kelas juga saya mengajarkan ilmu kehidupan gitu. Nah, ternyata yang diserap sangat sangat dominan oleh si murid saya ini, ternyata yang ilmu kehidupan itu gitu loh. Akhirnya ya dia sampaikan kepada saya bahwa sebegitu cerita kecil berdampak besar bagi dia gitu. Jadi itu yang saya ceritakan. Kemudian selesai wawancara kebangsaan sekitar 45 menit ya, seingat saya 45 menit. Saya istirahatkan, saya jujur pingin tidur karena masih kurang tidur ya, capek sekali kegiatan di Bali itu, dan saya masih pingin tidur, tapi saya nggak bisa tidur, ternyata sangat padat. Jadi setelah wawancara kebangsaan ngantri lagi untuk untuk verifikasi berkas ya, nanti saya akan tunjukkan, cling gitu. Jadi verifikasi berkas itu dicek tuh semua apa yang sudah kita upload, kita bawa yang aslinya gitu ya, kita tunjukkan yang aslinya, dan petugas verifikasi akan mencentang mana yang betul, mana yang nggak ada. Nah, saya karena pakai skema beasiswa PNS TNI Polri, jadi saya belum memiliki LOE unconditional ya. Jadi sekali lagi, untuk skema lain setahu saya harus punya LOE unconditional ya untuk jenjang doktoral. Tapi untuk skema PNS TNI Polri tahun 2019 itu tidak wajib ada LOE unconditional saat mendaftar. Jadi ketika ditanya ini mana gitu, saya jawab aja apa adanya. Saya dalam proses mencari LOE unconditional, tapi saya punya bukti, saya tunjukkan. Nah, ini saya print gitu ya. Nah, ini adalah email korespondensi saya dengan calon supervisor di Australia gitu, bahwa dia setuju untuk membimbing saya, minimal saya punya itu gitu ya. Jadi ada seseorang yang tertarik dengan research proposal saya. Nah, akhirnya selesai verifikasi, saya harus mengantri lagi atau menunggu ya, tunggu dipanggil untuk wawancara substantif ya, wawancara tentang studi kita. Nah, itu saya masih ada waktu 1 atau 2 jam. Jujur aja saya cari tempat tidur gitu ya, cari tempat untuk tidur. Saya turun dong ke musola, saya mencoba tidur, tapi subhanallah ya, jadi kayaknya memang tugas saya itu harus berbagi gitu ya. Saya baru mau tidur ya, baru mau merem di musola gitu ya, sambil duduk megang bacaan, jadi biar nggak kelihatan lagi numpang tidur banget gitu kan. Saya duduk sambil baca, saya pengen tidur gitu. Ketika saya udah mulai ngantuk, tiba-tiba ada yang nepuk saya kan. Halo mbak, mau seleksi beasiswa LPDP ya? Iya bu, gitu kan. Ibu-ibu ini umuran 50-60 lah gitu ya. Kemudian, iya bu, gitu. Tolong dong, ajarin dong, anak saya nih mau daftar juga. Saya, Masya Allah, saya bilang, saya mau tidur gitu ya. Ya Allah, aku mau tidur, aku ngantuk banget gitu. Tapi karena sudah ditanya begitu, ditegur begitu, kan saya nggak enak dong untuk menolak. Oh maaf, saya mau tidur gitu kan, nggak bisa gitu ya. Akhirnya ya udah Bismillah, saya bilang, ya Allah, kalau saya mudahkan orang ini, mudahkanlah urusanku juga. Saya mau nangis. Sorry. Jadi kayak saya tuh begini, ketika bilang, iya bu, saya akan jelasin ya bu, gitu. Seleksinya ini, pertama ini, ibu harus siapin ini, anak ibu harus siapin ini, gitu kan. Itu sih di kepala tuh, aku
ngantuk gitu, aku harusnya tidur gitu loh, aku harusnya tidur. Kenapa aku jawabin ibu ini gitu kan? Kenapa engkau menyuruhku untuk jawab ibu ini gitu kan? Apa ada maksud di balik ini? Saya langsung berusaha berpikir positif gitu ya. Saya langsung selalu berdoa dalam hati, Tuhan mohon balas yang saya lakukan gitu loh. Saya mudahkan urusan ibu ini untuk anaknya yang mau ikut beasiswa LPDP di tahun-tahun berikutnya. Mohon balasannya adalah mudahkan urusanku gitu aja, karena saya ini bukan orang hebat gitu kan. Saya tidak hebat, prestasi saya juga biasa-biasa aja, tulisan saya, publikasi juga masih biasa-biasa aja, belum ada dampak yang besar gitu untuk lingkungan atau untuk Indonesia gitu. Jadi saya benar-benar berharap hanya pada kemudahan Allah gitu ya, kebaikannya Tuhan. Jadi ketika saya nggak akan edit ini supaya teman-teman tahu ya bahwa perjuangan untuk mencapai cita-cita itu kadang bukan cuma kerja keras loh, tapi juga harus yakin dan banyak doa gitu ya. Jadi banyak faktor X yang mendukung itu gitu kan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ketika itu saya jawab apa yang ditanya beliau, saya jawab. Sebenarnya kalau memang dengan mudahnya saya akan bilang, lihat aja websitenya, lihat kalau mau syarat tuh lihatin website gitu kan. Kalau mungkin tips, saya belum bisa kasih tips karena saya belum berhasil saat itu, ya nggak. Pada saat seleksi wawancara beasiswa saya belum berhasil, saya nggak bisa kasih tips. Tapi yang penting saya cuma bisa kasih tahu yang saya sudah selesai, saya sudah berhasil seleksi administrasi, saya sudah berhasil seleksi ujian berbasis komputer, itu aja yang saya bisa ceritakan gitu kan. Kemudian akhirnya ibu ini memeluk saya gitu ya, padahal kita belum kenal, memeluk saya terus baru bilang, oh iya nama saya ini, Mbak namanya siapa? Oh saya Sari Bu, saya bilang gitu kan. Langsung didoakan sama beliau gitu kan, semoga berhasil dan lain-lain gitu ya. Udah akhirnya waktu itu sudah habis setengah jam kira-kira. Kemudian ketika saya merasa aduh alhamdulillah udah selesai ya, ceritain ke ibu ini sudah selesai, saya ada waktu untuk tidur gitu. Jadi saya baca sedikit supaya saya ngantuk gitu kan. Baru saya mau rasanya rasa terlelap sedikit gitu ya, azan asyar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ya Allah, udah asyar sebentar lagi dong saya masuk gitu kan, giliran saya. Ya Allah, udah saya wudu, saya sholat dalam keadaan mengantuk gitu kan, itu nggak boleh ya sebenarnya. Saya mencoba seger dan saya coba naik ke atas karena mulai rame kan, karena waktunya sholat ya pasti sudah mulai rame kan musola. Kemudian saya coba naik lagi ke atas ke ruangan tunggu. Kemudian yang harusnya misalnya ya saya harusnya dapat jam 4 gitu ya. Ketika saya naik ke atas setengah 4 itu bunyi layarnya, ting tung, nomor sekian di meja sekian. Hah, nomor saya tuh gitu kan, ting tung gitu. Sekali lagi, aduh saya belum siap gitu, saya belum baca gitu. Saya tadi kan ngantuk tuh, saya lagi bantuin ibu tadi gitu kan, jawab saya belum baca, saya udah panik gitu kan. Ya Allah, bagaimana nih, ting tung, nomor, nama lengkap gitu ya, skema apa sama meja gitu, meja berapa, itu jelas tuh ada di infocus gitu kan, ada di layar gitu. Kemudian aduh ya Allah, rasanya pingin kabur gitu ya, maksudnya saya belum nih, ini kan baru setengah 4, saya tuh jam 4 gitu loh, nanti dulu gitu, saya ada setengah jam mau baca dulu dan lain-lain gitu. Kemudian ya udah nggak bisa kemana-mana, akhirnya saya masuk ruangan. Karena kita kampus tujuannya ada luar negeri, jadi kita harus berbahasa Inggris gitu ya. Jadi saya ketok, ya silakan gitu kan. Berjajarlah 3 orang ya di hadapan kita. Di sini Pak Bagus, Bu Diana, dan Pak Imam. Saya ingat banget 3 orang gitu ya, beliau itu. Jadi langsung nih beliau langsung nanya dalam bahasa Inggris gitu kan, ceritain studi Anda mau ngapain, Anda ini proposal Anda ngapain, Anda gini. Wah pokoknya tentang proposal semua nih ya. Udah saya jawab gitu kan sebisa saya. Kemudian yang Pak Imam bertanyanya seputar
karir kedepannya. Kalau udah lulus mau ngapain gitu kan? Kalau udah lulus kuliah, Anda mau jadi apa? Terus Anda mau berkontribusi apa gitu kan untuk Indonesia, bla 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 gitu. Wah, pokoknya saya mencoba menjawab gitu kan. Tahu nggak yang menarik itu, saking saya lelah tadi ya, saya ceritakan kalau saya tuh ngantuk banget gitu kan, masih jet lag. Ketika saya mau jawab, pokoknya saya tuh mau ngomong pendidik gitu ya, tapi dalam bahasa Inggris kan. Saya mau ngomong pendidik, saya lupa bahasa Inggrisnya apa loh, segitunya gitu ya, langsung apa ya gitu. Akhirnya saya jujur aja, Pak maaf Pak, pendidik apa Pak bahasa Inggrisnya? Saya bilang. Akhirnya beliau bilang, you're so funny, educator, kata dia kan. Oh iya itu saya bilang gitu kan. Oh iya itu educator. Akhirnya saya lanjutkan kalimat saya ya, gara-gara si educator nih saya lupa apa bahasa Inggrisnya pendidik tadi. Udah saya lanjutkan, tawa lah beliau gitu. Kemudian lanjut yang tengah nih, yang tengah Ibu Diana namanya kan. Anda gini gitu kan, pakai bahasa Inggris ya, lalala gitu kan. Iya saya sudah jawab. Nah terus terakhir beliau tertarik tuh lihat di CV saya bahwa saya kontribusi saya itu selain pekerjaan saya jadi relawan guru gitu kan. Kemudian beliau baca, wah menarik ini relawan guru gitu kan. Terakhir kapan? Saya langsung bilang, kemarin Bu, saya baru pulang tadi malam, saya bilang gitu dengan wajah ngantuk. Terus saya ingat banget beliau ketawa gitu kan, ya ampun, pantesan Ibu kelihatannya lelah gitu. Saya langsung ketawa, iya Bu, saya lelah banget, saya bilang gitu kan. Hebat loh Ibu bisa jawab, katanya Bu Diana. Saya bilang dalam hati, ya ini mungkin sudah jalannya gitu ya, saya nyiapin jauh-jauh hari pertanyaannya apa, jadi tuh kayak udah otomatis di kepala gitu kan, walaupun saya nggak sadar, mungkin ya setengah sadar, tapi saya bisa menjawab dengan mulus gitu ya bagi mereka gitu kan. Nah akhirnya di awal saya tidak salaman karena saya khawatir orang tidak mau salaman. Nah terakhir ada satu yang menyebutkan begini, saya senang deh wawancara Ibu, katanya kan. Saya senang deh wawancara Ibu Sari, kata dia gitu. Boleh saya salaman sama Ibu? Oh boleh, saya bilang gitu. Saya harusnya salaman, saya berterima kasih gitu kan. Saya langsung mengulurkan tangan gitu kan. Harusnya saya yang meminta, saya bilang gitu, maaf ya gitu kan. Oh nggak apa-apa gitu katanya. Semoga sukses ya gitu, sukses studinya dan sukses cita-citanya gitu kan. Jadi saya langsung, wah masya Allah gitu ya. Pokoknya tips dari saya dalam menjawab wawancara beasiswa atau wawancara perguruan tinggi, kita harus menjadi diri sendiri. Kemudian kita ceritakan hal positif kita, kemudian kita ceritakan juga kontribusi kita. Nggak harus luar biasa, nggak harus hebat, setinggi langit enggak, tapi kontribusi kecil aja, misalnya untuk tetangga, kontribusi untuk teman terdekat, kontribusi untuk keluarga, kayak gitu loh. Jadi jadi diri sendiri dan selalu tebarkan hal-hal yang positif gitu ya, sehingga yang didapatkan juga positif. Semoga cerita saya tadi bermanfaat untuk teman-teman yang baru mau mendaftar beasiswa LPDP. Semoga cita-cita tercapai dan semoga semakin banyak pemuda-pemudi Indonesia yang bisa memajukan bangsa ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Mohon terus doakan semoga lancar studi saya, dan juga saya terus mendoakan semoga teman-teman berhasil mendapatkan beasiswa LPDP dan juga berhasil mencapai cita-citanya. Stay tune terus, subscribe, dan saya akan share tentang pengalaman studi saya. Assalamualaikum.